Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel, Lisna Gustiani Story. Di video kali ini Lisna mau rekomendasi cerita Wattpad lagi guys. Dan kali ini tuh part 34. Wah, gak kerasa banget ya, ternyata Lisna udah bikin 34 video tentang rekomendasi cerita Wattpad. Terus ya, kan kalau dari satu video Lisna ngerekomendasiin cerita Wattpad itu Lisna tuh ngerekomendasiin cerita itu dari 5 sampai 10 cerita kayak gitu ya. Pernah juga dalam satu video Lisna ngerekomendasiin 14 judul cerita guys. Nah kan ini udah part 34, berarti kalau misalkan dalam satu video Lisna ngerekomendasiin 5 judul, berarti 5 kali 34 itu berapa? 5 kali 34 itu sekitar 170 judul cerita Wattpad yang udah Lisna rekomendasikan. Tapi kayaknya lebih, soalnya kan pernah dalam satu video Lisna ngerekomendasiin 14 judul cerita, terus pernah 10 judul cerita, 11 judul. Kurang lebih kayaknya mencapai deh 200 judul cerita yang udah Lisna rekomendasikan. Oke guys, dan kali ini temanya itu teen fiction. Ya karena banyak banget sih yang nge-request. Dan ini campur ya, ini ada yang tentang geng motor, ada yang tentang dijodohkan, terus ada yang cewek ngejar-ngejar cowok. Pokoknya aduh, ini campur dari yang kalian request sama Lisna ya. Oke, sebelum kita lanjut ke rekomendasi ceritanya, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Dan juga jangan lupa aktifin tombol loncengnya agar ketika nanti Lisna upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like kalau kalian suka video ini, terus komen di bawah kalian mau Lisna rekomendasiin cerita apa lagi, dan juga share pastinya video ini ke semua sosial media kalian ya. Ajak juga teman-teman kalian yang suka cerita Wattpad juga untuk berkunjung, untuk bergabung di channel YouTube Lisna ya. Nah oke guys, jadi seperti biasa saling mengingatkan tentang warning cerita. Jadi sebelum kita membaca cerita itu sebaiknya kita membaca warning yang dikasih oleh penulis atau autor. Jadi biasanya guys, penulis atau autor itu suka ngasih warning di description ceritanya, kayak cerita ini mengandung adegan adegan apa gitu. Terus cerita ini bisa dibaca sama usia berapa, cerita ini bertema apa, ada adegan apa kayak gitu ya, biasanya ada guys di warning di description ceritanya. Jadi sebaiknya kita membaca cerita itu, jadi kita bisa tahu apakah cerita ini layak dibaca sama kita atau enggak kayak gitu ya. Langsung aja kita ke rekomendasi ceritanya. Oke guys, ini dia cerita yang pertama yang Lisna rekomendasiin di part 34 ini. Judulnya adalah Kutu Buku. Ini tuh penulisnya dari WLN RMD 15. Pokoknya bakalan ada ya di sini atau di sini. Nanti Lisna kasih kabar judul cerita sama penulis ceritanya. Ini berjudul Kutu Buku dari penulis WLN RMD 15. Ini udah dibaca 2,25M dan udah dapat pot 269k guys. Pemeran utamanya tuh Alexa sama Devrin guys. Ini tuh jadi si Alexa itu pemberani, terus dia tuh ya suka baca buku gitu. Terus dia tuh nggak suka sama orang lemah, dan dia tuh baik guys, membela teman-temannya yang lemah, yang suka dibully gitu. Si Devrin itu salah satu dari geng yang suka ngebully gitu guys, tapi itu cuman pas di awal-awal. Pas kesananya ternyata si Devrin itu udah kayak yang capek ngebully gitu, jadi mau tobat. Oke, saya bakalan bacain description ceritanya yang ada di sini, tapi ini karena lumayan panjang jadi saya bakal singkat aja. Alexa Kimberly adalah siswi baru di Bellatrix High School. Gadis berkacamata, kutu buku, dan pastinya pintar. Namun, dia bukan sembarang kutu buku. Dia lebih dari itu. Wajahnya cantik dan kulitnya putih bersih, dia juga tegas dan pemberani. Beberapa hari sekolah di sana, Alexa langsung tidak menyukai sekolah itu. Dia membenci semua orang yang ada di sana. Baginya ada 3 jenis manusia di sekolah itu: si penguasa, si lemah, dan si acuh. Kalian bisa baca kelanjutan ceritanya di akun
WLN RMD 15 dengan judul cerita Kutu Buku guys. Oke guys, next untuk cerita kedua yang Lisna rekomendasikan, ini dia. Judulnya adalah Damara guys. Damara. Ini dari akun @ideviewlstr, ideviewlstr ada ya di sini. Cerita ini udah dibaca 608k dan udah mendapatkan vote sebanyak 57,6k vote. Ini pemeran utamanya itu Damara sama Delta guys. Damara itu cowok, Delta itu cewek. Ini tuh kayak cerita tentang ekskul paskibra gitu, pokoknya seru. Terus ya si Damara tuh waktu nembaknya tuh dia tuh kan kalau di paskibra itu ketua, iya kayak ketua ekskul gitu. Nah dia tuh kan lagi kayak nyiapin barisan. Terus pokoknya kalian baca aja, aku gak mau spoiler, nanti aku bakalan bacain descriptionnya aja ya. Damara Hanif Khairu, seorang purna paskibraka nasional dan juga ketua paskibra SMA Erlangga, dikenal dengan sosok yang berprestasi namun buruk di kalangannya. Datar dingin cuek, kaku, bushi, dan tegas melekat dalam darahnya. Sampai ketika seorang gadis berwujud junior paskibra yang dipimpinnya hadir mengacaukan segalanya. Mampukah Damara mengatasi kekacauan yang ada? Kalian baca kelanjutan ceritanya di cerita Damara di akun ideviewlstr. Oke guys, next untuk cerita ketiga yang Lisna rekomendasikan, ini dia berjudul Pangeran Sekolah. Ini udah mau segera terbit dan ini Lisna juga nggak baca lengkap, soalnya di sananya tuh cuman ada sampai part 41 kalau nggak salah. Itu nggak tahu dihapus untuk proses penerbitan atau nggak tahu lagi revisi atau nggak tahu kayak gimana. Jadi Lisa juga penasaran belum tahu kelanjutannya. Ini dari akun @indah_alca_. Ini udah dibaca sebanyak 681k dan mendapatkan vote 88,7k vote. Terus ini pemeran utamanya itu adalah si ceweknya tuh gimana ya? Ini tuh Keira atau Chloe. Jadi gini ya, aku spoiler dikit pas awalnya tuh. Jadi si Keira tuh tabrakan, dia tuh kan kecelakaan, kayak ketabrak gitu atau kecelakaan gitu. Dan pas bangun-bangun dia tuh ada di rumah sakit, tapi di tubuh orang lain guys, di tubuh gadis lain. Nah si gadis lainnya itu adalah siapa ya? Chloe. Pokoknya ditulisnya itu CHLOE. Tuh aku susah nyebutnya, gak tahu apa sih nyebut namanya, panggilan namanya. Nah si Keira tuh jadi ada di tubuhnya si Chloe itu guys. Chloe itu. Nah terus si Keira itu pemeran utama cowoknya tuh gak tahu Raihan, gak tahu Renaldi guys. Jadi si Keira juga punya ingatan si Chloe gitu selama si Chloe hidup. Pokoknya ini seru banget menurut aku, rame. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya. Aku bakalan bacain description ceritanya ya yang ada di sini. Keira Alicia, gadis yang hidupnya tidak memiliki siapa-siapa, secara tiba-tiba jiwanya berpindah pada seorang gadis kaya bernama Chloe Adelia Narendra, yang sifatnya 11-12, kayak nenek lampir, udah sombong, suka bully dan centil pastinya. Ditambah ia banyak mempunyai musuh di sekolahnya, termasuk para most wanted yang sangat membencinya. Ia harus bagaimana menghadapi ini? Itu dia guys. Oke next untuk cerita keempat yang aku rekomendasikan, ini dia berjudul Cupu Ganteng. Ini udah lengkap, ini dari akun @rsmpuput. Ini udah dibaca sebanyak 241k dan udah mendapatkan 19,5k vote. Jadi ini tuh si cowoknya tuh kayak cupu gitu guys, tapi sebenarnya nggak cupu sih, cuman kayak dandanannya gitu. Kayak sukanya klasik, terus kayak suka mobil kodok, terus motornya tuh motor kayak nggak gaul gitu, terus kayak HP-nya juga HP jadul kayak gitu. Padahal dia tuh tajir banget guys. Pemeran utamanya itu Triana sama Gana guys.
si Triana itu suka sama si Gana, meskipun si Gana cupu tapi sebenarnya dia tuh ganteng guys, ganteng yang tertutupi. Oke guys, cerita selanjutnya yang listener rekomendasikan ini dia berjudul My Perfect Kanaya. Ini udah tamat. Ini dari akun Queen 2810 QUENN 2810. Ini udah dibaca 8,8 juta guys, dan udah mendapatkan vote sebanyak 909k vote. Wow. Ini partnya masih lengkap pastinya. Pemeran utamanya itu Kanaya, sama pemeran utama cowoknya tuh Farel guys. Si Kanaya tuh pertamanya sekolahnya tuh di luar negeri, cuman dia tuh pas tahu adiknya suka dibully di sekolahnya, dia tuh jadi pindah guys ke Indonesia ke sekolah adiknya karena mau melindungi adiknya gitu. Tapi dia tuh malah jadian sama cowok pemilik sekolah. Pemilik sekolah itu namanya tuh Farel guys. Awalnya mereka kayak benci gitu. Terus si Kanaya tuh tukang gombal guys, jago banget ngegombalnya, jago banget bikin anak orang baper. Oke guys, next untuk cerita selanjutnya yang aku rekomendasikan ini dia berjudul Elgara. Elgara ini dari akun Lucy Afria. A-nya 2 ya di ujungnya, Lucy Afria. Ini udah dibaca sebanyak 1,47 M dan udah mendapatkan vote sebanyak 131k guys. Ini pemeran utamanya adalah Elgar sama Ara guys. Mereka tuh kayak sahabatan dari kecil, tapi Elgar tuh kayak yang ngebenci kayak yang ngebenci Ara gitu karena suatu hal, tapi dia tuh kayak yang egois dan kayak belum menerima keadaan gitu. Padahal si Aranya tuh nggak salah, tapi dia tuh kayak tetap aja nyalahin si Aranya gitu guys. Terus ini kayaknya side ending. Gak tau sih ya definisi side ending menurut kalian gimana, tapi menurut aku ini side ending. Pokoknya kalian baca aja ceritanya menurut kalian side ending atau gimana. Si Elgar tuh kayak jahat gitu guys sama si Ara, sama Aranya pas dari awal sampai ke pertengahan part ya. Tapi dia pas lama-lama ya jadi nyadar juga gitu, terus jadi baik lagi. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya. Oke guys, next untuk cerita terakhir yang aku rekomendasikan ini dia berjudul Ketua BEM and His Secret Wife. Ini dari akun La_Haleta. La_Haleta ini udah dibaca 6,05 juta guys, dibaca 6,05 M. Wow, ini mendapatkan vote sebanyak 430k. Ini pemeran utamanya itu Bella sama Rainan. Pokoknya Ray dia tuh dipanggilnya tuh ya Rainan. Mereka tuh sahabatan dari kecil, terus kayak dijodohkan gitu karena dijodohkan sama neneknya guys. Ya karena mereka kan udah kenal dari kecil gitu. Terus pokoknya udah deket banget, kayak suka bertengkar kayak gitu. Akrab banget gitu. Ini proses revisi guys, jadi aku juga belum baca sampai komplit karena pas aku baca ternyata lagi proses revisi. Jadi kalian juga bisa baca ya, dan menurut aku ini seru. Oke guys, itu dia cerita-cerita yang aku rekomendasikan di rekomendasi cerita Wattpad part 34 ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian yang udah baca atau mungkin ada yang udah baca cerita yang aku rekomendasikan, bisa komen di bawah menurut kalian yang terseru itu yang mana sih? Oke, dan seperti biasa kalau kita membaca sebuah cerita itu pasti ada hal-hal baik yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut guys. Kalau dalam cerita-cerita ini hal baik yang aku dapatkan apa ya? Ya kayak tadi kan ada kayak pembulian gitu ya, gak usah lah. Bully-bulian itu nggak baik guys. Terus kayak yang barusan kan si Ray itu kan ketua BEM. Presiden BEM. Jadi kita juga mungkin bisa mencontoh sikap-sikapnya si Ray gitu. Terus itu yang Damara itu kan tentang paskibra. Mungkin kita kayak harus disiplin, harus profesional. Kan meskipun si Dama itu kan pacaran sama Delta.
pacaran sama Delta. Tapi kalau si Deltanya Sarah nggak disiplin, dia ya tetap harus dihukum meskipun si Dama itu pacarnya kayak gitu. Nih, makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video aku ini. Oh iya, hari ini alhamdulillah channel aku udah mencapai 11.000 subscriber. Yeay, alhamdulillah. Makasih banget buat kalian semua yang udah support, yang udah dukung aku, yang udah selalu ngasih aku semangat, yang udah nonton video aku, komen, like, dan share. Pokoknya makasih banget kalian, mah terbaik pisan. Aku mah cuman bisa bilang makasih dan doain yang baik juga pastinya buat kalian. Oke guys, maaf untuk kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Pokoknya stay tune terus di channel YouTubeku karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye bye muak. Assalamualaikum.